Manusia dan alam hidup berdampingan, dan alam telah memberikan banyak kehidupan bagi manusia. Namun karena sifat kerakusan manusia, kini alam sudah mulai rusak. Maka timbullah bencana, kekeringan, kekurangan air bersih, longsor, polusi udara, dan banjir sering terjadi di sekitar lingkungan kita. Sudah saatnya kita manusia sadar, menjaga, merawat, dan cinta terhadap alam. Sebab manusia tanpa alam bukanlah apa-apa. Maka dari itu, kami Yayasan Lali, Lembaga Alam Lestari Indonesia bersama PT Yakult Indonesia Persada terus konsisten dalam menjaga dan merawat alam sekitar. Kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat bagaikan keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan utama dari program Lali ini ada dua tujuan. Yang pertama, kelestarian alam. Yang kedua, kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, kegiatan yang dikembangkan oleh Lali itu tidak lepas dari dua pendekatan. Satu, berorientasi pada perbaikan ekologi. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan atau ekonomi masyarakat. Karena urusan ekologi dan ekonomi itu bagaikan keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam sisi ekologinya, kita penanaman pohon agar lahan-lahan kritis bisa kembali pulih, kembali hijau. Kemudian masyarakat juga setempat bertugas dan memiliki kesadaran untuk memelihara, memastikan setiap pohon ini bisa tumbuh 100%. Nah, tapi pada sisi yang lain juga, program ini bisa mengcover kebutuhan ekonomi masyarakat, yaitu dengan peternakan domba, kemudian penanaman bunga potong, dan aktivitas-aktivitas usaha lainnya. Saya kira ke depan seperti industri UKM, menjadi penghasilan sehari-hari masyarakat setempat, Pokja dalam hal ini itu tetap bisa dikembangkan dalam rangka menopang, memastikan mereka tetap berkomitmen terhadap kelestarian alam. Dalam 4 tahun terakhir, Lali bersama Yakult sudah menanam sebanyak 40.000 pohon di Hulu Subda Secati, Gunung Salak. Kegiatan penanaman kita semenjak tahun 2015. Jadi kita tanam di Taman Nasional Gunung Salak per tahun 10.000 pohon, menginjak tahun keempat sekarang 10.000 pohon yang ditanam ini terakhir pada bulan Februari 2020 sebelum adanya wabah COVID-19. Ini tanaman yang kita tanam semuanya asli endemik hutan Gunung Salak. Total tanaman yang telah ditanam di lahan Taman Nasional Gunung Salak sudah kurang lebih 40.000 pohon. Rata-rata per tahun kita tanam 10.000 pohon. Jadi kita nginjak ke tahun keempat, jumlah total kurang lebih 40.000 pohon yang ditanam. Ini tanaman yang kita tanam ada jenis puspa, ada jenis rasamala, ada pasang, sama kisirem. Empat jenis tanaman hutan Gunung Salak yang kita tanam. Penanaman pohon ini bertujuan untuk memulihkan fungsi daerah tangkapan air Subdas Cicati.
manfaat yang kita rasakan dari penanaman pohon ini, pertama kita melestarikan hutan, jangan sampai hutan itu gundul yang bisa mengakibatkan longsor. Jadi dengan anak-anak penanaman ini adalah untuk mengamankan, melestarikan hutan Gunung Salak, yang manfaat selanjutnya mungkin 20 tahun ke depan sumber mata air akan lebih banyak lagi karena dengan adanya tanaman ini yang kita tanam. Jadi insya Allah masyarakat sekitar hutan Gunung Salak akan aman untuk penyediaan sarana air bersih. Warga setempat mendapatkan bantuan domba sebagai insentif dari kegiatan konservasi di Subdah Secati, Gunung Salak. Semenjak kerjasama sama Yakult di tahun 2015, pertama Yakult Tank ngasih nate bibit kembang kangge permodalan di kelompok, usaha kelompok anu tahap kedua berarti tieta ternak di memang berdiri nama di 2015-an. Domba ya dua jenis, nyata domba lokal sarang priangan anu disebat priangan ternyata domba Garut ya gitu. Nyata disilangkeun jeung lokal supaya aya ciri khasna udah gitu. Dibikin dohasi. Jadi domba khas Sukabumi gitu. Blasteran antara domba priangan sareng lokal. Di wilayah pemukiman, warga diberikan edukasi untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan penanaman pohon buah, jambu citra, dan manggis. Jamu citra merah itu namanya teh kenging pemasihan di perusahaan PT Yakult di anu difasilitasi ku Lali. Terus disebarkan ke warga masyarakat anu aya di Kampung Cikurutu Kelos ieu. Terus ieu teh ditanamna tahun 2018. Mungkin sakedap deui ieu jambu teh istilahna buahan lah gitu. Da tahun kamari ieu neme papacal, acan seueur buahna, tah ayeuna meureunan kapayuna insyaallah buahna seueur gitu. Mudah-mudahan ya manfaat kangge warga oge manfaat kangge sadayana lah istilahna mah gitu. Saya harapkan komitmen Yakult atau dukungan Yakult ini tidak berhenti di tahun keempat, tapi juga bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan target capaian yang lebih luas. Dan selain PT Yakult, saya berharap perusahaan-perusahaan lainnya, pemerintah desa, pemerintah daerah juga bisa mengambil bagian, turut serta berkolaborasi dalam suksesi agenda konservasi ini. Karena tanggung jawab terhadap kelestarian alam tidak bisa diambil oleh 1-2 pihak saja, tetapi berbagai pemangku kepentingan harus berkolaborasi dan terlibat aktif dalam menyelesaikan atau menuntaskan misi konservasi ini. Saya kira itu. Yakult,